Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan sukacita pada hari ini, karena kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat. Siapkan hati kita pada hari ini untuk kita memuji dan menyembah Dia, karena Dia Tuhan yang sangat baik. Dan alami perjumpaan hari ini bersama Tuhan kita yang dahsyat, yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, selalu baik, selalu baru. Kasih setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Dan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam tangan murah-Mu. Ketika kami datang menghampiri tata kemurahan-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang berbicara kepada setiap kami lewat pujian pengagungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang menjadi pusat pujian penghormatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini ada wajah yang bersuka cita karena kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tahu hanya Dia saja yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kau terbesar, Kau yang dahsyat dan ajaib dalam setiap hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Come
semua memujimu. Dengan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, karena kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, yes. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji, katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami memuji Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, Dia dahsyat dan ajaib. Kami bersorak-sorai memuliakan nama di atas segala nama, Yesus yang dahsyat, karena Dia layak menerima pujian umatnya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak menari buat Raja kami yang hebat, ajaib kau Tuhan. Oh. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Haleluya, kami bersorak-sorai memuji Tuhan, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya, dan berperang ganti kita.
sukacita karena kuasa-Mu yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Terbesar, terhebat, tak terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami. Ya, kekuatan selamanya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan dan bersorak bertepuk tangan memuji kebesaran-Mu. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas lambangnya. Yesus Allah Raja mulia, dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan, sumber kekuatan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas lambangnya. Yesus Allah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus memintas lambangnya. Yesus Allah Raja mulia, Yesus Allah Raja mulia, Yesus Allah Raja mulia. Ajaib perkasa selamanya. Kau yang hebat, Kau yang dahsyat Tuhan, layak dahsyat Tuhan. Bagi-Mu hormat kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Biar pengagungan hormat layak hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu yang selalu baru, yang tak pernah berubah, tak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur untuk perbuatan tangan-Mu yang dahsyat yang terjadi di dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku.
Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Kau Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Terima kasih Tuhan, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Pertolonganku tak pernah berubah, tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kebaik, kedahsyat Tuhan tak pernah tinggalkan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menemani, Kau yang hadir di dalam hidup kami selamanya baik. Oh, di bagimu Tuhan yang mengasihi setiap hidup kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih semua baik dalam hidup kami. Pada kuasa kasih-Mu yang hebat Tuhan, dan Allah yang hidup yang tinggal di dalam hidup kami, memenuhi jalan-jalan hidup kami selamanya. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah terlelap, Kau Tuhan yang selalu menjagai kami, Kau Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap hidup kami. Sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu,
yang selalu baru di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh mengucap syukur karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu, bergantung, berharap hanya ke dalam tangan murah kuasa-Mu yang dahsyat. Dan kami boleh melihat sesuatu terjadi di dalam setiap hidup kami. Itu semua karena kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berdoa pada setiap kami pada hari ini, apapun yang terjadi, di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesesakan, Kau yang mengasihi setiap kami dan menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan kelepasan di dalam setiap hidup kami. Sehingga sukacita itu terus melimpah di dalam setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami. Kalau sebentar firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap tanah hati kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, sanggup menolong setiap kami dan memberikan pengharapan buat setiap kami yang lemah. Kau berikan kekuatan yang putus asa, Kau berikan pengharapan yang baru. Ada kekuatan Tuhan yang boleh menjamah dan bekerja atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan setiap kami ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu sampaikan menjadi isi hati-Mu dan perlengkapi dengan kuasa Roh-Mu, perlindungan-Mu atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sebagai penyambung lidah-Mu. Ada kuasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Tuhan jatuh pada tanah hati yang baik dan mengerjakan setiap hidup kami dan mengalami perubahan di dalam setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita beribadah bersama-sama. Meskipun secara online di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Allah ada di rumah kita ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah bersama-sama. Nah, hari ini saya akan lanjutkan khotbah hari ini dengan judul yang sama, yaitu bersandar pada Sang Gembala. Saya akan ambil ayat dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali melihat gembala yang baik. Kita tahu ayat ini menyatakan bahwa akulah gembala yang baik, itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Gambaran dalam Yohanes 10 ini mempertunjukkan bagaimana Dia adalah gembala yang baik, yang penuh kasih sayang. Ya, bagaimana Dia menggembalakan umatnya, menggembalakan domba-dombanya. Yesus mengatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Dia menyatakan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Gembala yang penuh perhatian, kewaspadaan, dan penuh dengan kasih. Tidak ada gambaran tentang Kristus yang ada di dalam pikiran kita.
bagaimana Dia itu gembala yang sangat baik bagi setiap kita. Seringkali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan terlalu mudah menghilangkan gambaran Yesus, Sang Gembala Agung yang baik dalam pikiran, kehidupan, dan hati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian besar masalah dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, itu sebenarnya berasal dari ketika kita tidak merenungkan dan tidak bersandar kepada Kristus, Sang Gembala kita yang baik. Kemarin kita belajar bagaimana pemazmur berkata, Yesus, akulah gembala yang baik. Dialah gembalaku, katanya. Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita lihat peristiwa ketika Mazmur 23 ditulis, bagaimana pemazmur meyakinkan dirinya, berisi kepastian akan kelepasan Tuhan yang disediakan di tengah-tengah lembah bayang maut, di tengah-tengah kesulitan besar yang dihadapi pemazmur. Kita bisa lihat konteksnya di ayat, di pasal di atasnya, di Mazmur 22 Bapak sekalian. Jelas itu bagaimana hidup Daud benar-benar penuh dengan pertentangan, penuh dengan konflik. Jiwanya gelisah, bergejolak menghadapi begitu banyak pergumulan dan tekanan yang dia hadapi. Tapi dalam ayat, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, di situ kita bisa melihat bagaimana kepercayaan seorang pemazmur. Dan gambaran itulah yang kita bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus. Yesus kembali mengutip, akulah gembala yang baik. Pribadinya yang begitu baik kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Sehingga kita tidak perlu ragu kepada Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Saudaraku, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, kita bisa melihat tokoh-tokoh perjanjian lama. Bicara tentang domba dan penggembalaan, itu adalah tema umum dalam kehidupan mereka, Bapak sekalian. Ya. Karena mereka bicara tentang penggembalaan, bicara tentang domba, bagaimana itu sangat dibutuhkan domba, dipelihara dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan menjadi korban persembahan, menjadi bagian dari peribadatan mereka kepada Tuhan. Begitu juga Daud, bagaimana dia menggembalakan domba-domba milik kepunyaan ayahnya. Domba ada di mana-mana dalam perjanjian lama. Yesus mengutip ini supaya orang Yahudi mengerti betul apa yang Yesus katakan tentang akulah gembala yang baik. Ketika Yesus menceritakan, membuat pernyataan bahwa akulah gembala yang baik, pasti saya percaya orang-orang yang mendengar pada waktu itu, mereka tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus berbicara gembala dan domba. Oleh karena itu tidaklah aneh ketika Tuhan menceritakan atau menggunakan metafora atau kiasan domba dan gembala dalam kaitan dengan umatnya dan dirinya sendiri. Yang kita baca hari ini di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 ini, Bapak sekalian dikasihi Tuhan. Yesus membuat pernyataan ini bahwa akulah gembala yang baik. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, khususnya yang kita pelajari kemarin dalam Mazmur pasal yang ke-23. Di situ jelas sekali saudaraku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu menyebut pribadinya. Dalam perjanjian lama Tuhan itu ditulis huruf besar semua dalam Mazmur 23. Itu berarti satu pribadi Allah yang mereka sembah, yang menjadi gembala mereka. Yesus menyebut Dia adalah gembala yang baik. Artinya di sini jelas sekali saudaraku, bahwa Yesus yang datang ke dunia menjadi daging, Dia adalah Tuhan, Sang Gembala itu. Kita melihat gambaran di dalam Yehezkiel pasal 34, kita akan lihat bagaimana
Allah menyatakan dirinya sebagai gembala kepada umatnya yang disebut dengan domba-domba. Yeskiel 34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yeskiel 34 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dalam Yeskiel 34 ayat 13 sampai 15 ini, aku akan menjadi gembalamu, kata Yahweh, Allah yang disembah. Aku itu pribadi, saudaraku. Ini sifatnya eksklusif. Ketika pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu bicara tentang pribadi. Bagaimana hubungannya begitu istimewa antara Tuhan Sang Gembala dengan pemazmur yang adalah domba. Dan kita tahu dalam Yohanes 10 ini, Yesus mengatakan hal yang sama. 2 kali Yesus katakan, ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. 2 kali Yesus katakan itu, saudaraku. Dalam ayat yang ke-11, dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik. Nah, hari ini Bapak sekalian dikasih Tuhan, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus pakai apa yang Allah Yahweh tulis, yang mengakui bahwa dialah Tuhan, gembala yang baik. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Berkali-kali Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Allah Yahweh. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, saudaraku. Nah, apa yang menandai dia sebagai gembala yang baik? Hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang menandai dia bahwa dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Yang pertama, saudaraku, yang menandai dia adalah gembala yang baik adalah dia mengenal domba-dombanya. Kita bisa lihat di situ dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam zaman di mana penggembalaan yang ada di dalam masa-masa perjanjian lama, saudaraku, kita tahu bahwa kandang domba itu dibuat seperti diatur batu-batu, penghalang batu yang melingkar, ya, disusun batu-batu melingkar cukup tinggi, saudaraku, sehingga domba itu tidak bisa melompat keluar karena ada domba-domba yang nakal ternyata, saudara, ya. Jadi dibuat susun batu-batu melingkar tinggi, dan di atasnya juga ada duri-duri yang diletakkan, saudaraku. Bukan hanya domba yang enggak bisa melompat keluar, tetapi pencuri tidak bisa mengambil domba-domba yang ada di dalamnya. Jadi, saudaraku, di sini dipastikan, saudaraku, dan pada waktu itu kita bisa tahu bahwa tidak hanya sekelompok orang saja yang punya domba, tapi mereka banyak kelompoknya, saudaraku. Ya. Dan gembalanya akan berfungsi sebagai pintu. Dia akan berbaring di salah satu lubang yang dibuat, yang ada di kandang domba itu, sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Nah, di area yang begitu banyak
penggembalaan, saudaraku, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu penggembalaan, tapi ada banyak kelompok-kelompok orang yang menggembalakan, saudaraku. Mereka bisa menghabiskan bersama-sama, kumpul bersama-sama, bahkan dalam satu kandang domba ada beberapa kelompok orang yang ada di situ. Nah, suatu pagi hari ketika mau mereka keluar, mereka harus memisahkan domba-domba mereka. Di sini loh saudara kita bisa melihat, menggambarkan bagaimana Yesus sangat mengerti mana dombanya dan mana yang tidak. Mereka harus memisahkan dombanya. Mereka akan menggembalakan kawanan dombanya yang terpisah, ya. Sehingga mereka harus menentukan betul caranya bagaimana supaya domba-domba itu mengikuti mereka. Mereka bisa berbicara, bersiul, ya, sehingga domba-dombanya mengikuti gembalanya keluar. Tetapi Yesus mengenal dombanya, dan dombanya mengenal dia dan suaranya. Kalau Anda dan saya kita lihat di ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal 10, ya, di situ jelas dikatakan Yohanes 10 ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi menurut namanya, saudara, Yesus panggil mereka satu persatu. Saudara, ini membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia mengenal satu persatu domba-dombanya. Saudaraku, apapun keadaan kita hari ini, dia sangat mengenal saudara dan saya. Yesus mengenal siapa saudara dan saya. Dia tahu pribadi kita. Yesus mengenal kita sebagai domba-dombanya. Tadi kita sudah baca Yesaya pasal 34. Tuhan adalah gembala yang agung. Kalau Anda baca di dalam satu pasal Yesaya 34, itu menggambarkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Yang hilang dia akan cari, yang tersesat dia akan cari untuk kembali, yang luka dia akan bebat, dia akan balut luka-lukanya, yang lemah dia akan kuatkan, dan dia akan berikan perhatian yang lebih kepada domba-dombanya yang lemah. Dia sangat mengerti domba-dombanya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, saudaraku, percayalah bahwa dia gembala yang baik. Dia sangat mengasihi saudara saya. Dia tahu kondisi saudara dan saya. Dia tahu kalaupun hari ini kita sudah menjauh dari Tuhan, hati kita kering, mungkin kita ibadah tetapi sebuah ibadah yang hanya ritual agama yang kita jalankan. Kita masih beribadah sekalian, tapi hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan. Dia tahu apakah saudara terhilang atau tidak. Dia tahu ketika saudara mungkin hari-hari ini tersesat oleh tipu daya dunia ini. Dia mengerti, saudara. Mungkin Anda terluka oleh karena perkataan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin perkataan saudara-saudara seiman. Anda mungkin terluka, dia tahu. Mungkin juga Anda lemah. Karena ada begitu banyak tekanan, persoalan, pergumulan, membuat kita lemah. Dia tahu, Bapak sekalian. Karena dia gembala yang baik. Dia sanggup merawat kita. Dia sanggup memulihkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya secara menyeluruh. Karena dia Allah yang maha tahu. Orang-orang kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita terbuka di hadapan Tuhan, ketika kita datang kepadanya dengan segala apapun keadaan kita, semakin mudah Tuhan akan memulihkan dan merawat setiap kita. Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Sangat mengerti, saudara. Tidak ada tentang Anda yang dia tidak ketahui, tidak ada.
Dia sangat detail mengetahui hidup saudara dan saya. Lebih daripada kita mengetahui diri kita, Bapak sekalian. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus sebagai gembala yang baik. Dia membuktikan sebagai gembala yang baik. Dia mengenal pribadi domba-dombanya. Dia mengenal saudara saya, dia tahu semuanya. Bahkan dia mengenal saudara dan saya sebagai dombanya lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Hanya dia yang sanggup memulihkan jiwa kita. Jangan lari kepada dunia ini. Ketika jiwamu hancur, ketika jiwamu terluka, ketika engkau dalam kondisi terpuruk, sebagai domba, cepat datang dan berseru kepada Allah. Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Segala kebutuhan kita, keinginan harapan kita, kerinduan kita, bahkan kekurangan, kegagalan kita, bahkan dosa dan hawa nafsu. Dia tahu dan dia meresponinya dengan baik. Dia tidak pernah menghukum kita, sekalian, tidak. Dia mengasihi kita, dia mau kita kembali kepadanya. Dia mau kita tidak menjauh daripadanya. Dia mau kita kembali kepada Tuhan. Masalah yang terbesar, persoalannya adalah bukan soal kita percaya Yesus, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi sadarkah kita bahwa kita adalah domba yang lemah, yang membutuhkan gembala. Dan gembala yang baik itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus bisa pakai segala cara untuk merawat kita, untuk memulihkan kita, saudaraku. Akulah gembala yang baik. Kita sudah sering dengar ini, sekalian. Yesus adalah gembala yang baik. Tapi persoalannya, sadarkah kita bahwa kita adalah domba yang lemah? Kemarin kita sudah belajar domba itu mudah tersesat, Bos sekalian. Domba itu enggak tahu, dungu, bodoh, saudaraku. Domba itu membutuhkan arahan. Domba itu tidak bisa berjalan sendiri, saudaraku. Disinilah kita membutuhkan keterbukaan kepada Yesus Sang Gembala. Memang Yesus tahu keberadaan kita, tapi dia mau kita datang kepadanya, merendahkan diri kita, dan tahu dia gembala yang baik yang akan merawat kita, datang kepadanya. Jangan menjauh daripada Tuhan, sekalian. Seringkali kita ingin menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita lemah, kita tahu sebagai manusia kita rapuh, saudaraku. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Dia mengenal kita. Dia mau kita terbuka dan jujur di hadapannya. Bersandar kepada Sang Gembala. Bukan bersandar kepada apa yang dunia tawarkan, saudara. Tidak. Dan yang kedua, saudaraku. Tanda bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, dia melindungi domba-dombanya. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana kesediaan Yesus untuk memberikan nyawanya karena domba-dombanya. Ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 itu dikatakan di situ, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik melindungi dombanya. Artinya apa? Mengapa Yesus harus memberikan nyawanya? Supaya dombanya diselamatkan. Bahwa dengan kematian Yesus Kristus, hanya dengan kematian Yesus, saudara dan saya sebagai domba dapat diselamatkan. Inilah yang membuatnya menjadi gembala yang baik di atas segala-galanya, saudaraku. Dia rela mati untuk domba-dombanya. Semua dia lakukan untuk melindungi kita. Itulah yang dia lakukan. Melindungi saudara dan saya. Melindungi setiap kita, anak-anaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dialah gembala yang baik bagi setiap kita. Gembala yang baik
melindungi domba-dombanya. Siapa itu? Saudara dan saya. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk menyucikan dan menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saudaraku. Kita punya Bapa yang menyatakan dirinya sebagai gembala untuk setiap kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita anak-anaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menandai bagaimana Tuhan kita adalah gembala yang baik saudaraku. Gembala yang menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Yang memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah domba yang dikasihinya saudaraku. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Supaya kita, domba-dombanya yang harusnya tinggal dalam kegelapan, tapi dia angkat kita. Dengan kematiannya kita beroleh kehidupan. Kita dilindungi dari kegelapan. Dia menaungi kita dengan terangnya yang ajaib. Kenyataan ini menekankan keunikan Kristus sebagai gembala yang baik. Bagaimana dia melindungi kita. Kalau kita belajar kemarin Mazmur 23. Bahkan di lembah bayang maut, pemazmur Daud tidak takut bahaya. Mengapa ada gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu bicara kuasa dan kekuatan. Untuk menghindarkan domba-domba dari mangsa binatang buas. Itulah yang dilakukan oleh sang gembala yang baik kepada domba-dombanya. Kalau gembala upahan tidak seperti itu sekalian. Gembala upahan ketika ada serigala, dia langsung lari ketakutan. Dia membiarkan dombanya dimangsa oleh serigala, dimangsa oleh binatang buas. Dibiarkan saudaraku. Tapi Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia melindungi kita dari segala kegelapan, dari segala mara bahaya. Dia buktikan dengan dia rela mati untuk domba-dombanya, untuk saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Ini membuktikan, menandai bahwa dia gembala yang baik bagi kita. Yang ketiga, Bapak sekalian dikasihi Tuhan, apa tanda bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Yang ketiga adalah dia memelihara domba-dombanya. Dia memelihara domba-dombanya. Kemarin kita belajar dari Mazmur pasal 23. Konteksnya di situ bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Sesungguhnya kebaikan dan belas kasihan Allah akan mengikutiku seumur hidupku. Ada jaminan kepastian bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bukan hanya sementara kita di bumi ini, tapi kita juga ada di dalam kekekalan bersama dengan dia. Semuanya dengan dia persiapkan dengan begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebaikan, kebelas kasihan, kemurahan Allah akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dijamin sementara kita ada di bumi ini. Bukan hanya di bumi Bapak sekalian, di dalam kekekalan pun dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dia memberikan kebaikannya, berkat-berkatnya, pengampunannya atas hidup saudara saya. Belas kasihannya dia berikan kepada kita. Dan itu dia berikan kepada siapa? Saudara dan saya sebagai domba-domba yang dikasihinya seumur hidup kita. Inilah luar biasanya Tuhan kita Bapak sekalian. Dia memelihara kita seluruh hidup kita, keberadaan kita seumur hidup kita. Jadi jangan takut apapun yang kita alami hari-hari ini. Ya secara manusia kita bisa takut, tapi jangan biarkan takut menguasai pikiran kita.
Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bos sekalian. Dan Dia pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Jangan khawatir untuk apapun. Jangan khawatir tentang apa yang Anda akan makan atau pakai besok. Kalau kita lihat dalam Matius, Tuhan mendandani rumput di ladang. Ya, Dia memberikan makan burung pipit. Dia menyediakannya, saudaraku. Luar biasa. Ya. Kalau kita lihat lagi dalam Mazmur 23, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Itulah gambaran gembala yang baik. Menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, bos sekalian? Apa yang menjadi beban kehidupan kita hari-hari ini? Ingat, Dialah Yesus, Bapa yang baik. Kita juga bisa melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mereka sudah seharian mereka mendengar firman Tuhan, mereka kelaparan. Murid-muridnya suruh menyediakan, murid-muridnya khawatir. Murid-muridnya bilang, suruh pulang aja guru, suruh pulang. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Tetapi Yesus dengan tenang berkata, kamu harus beri mereka makan. Kita tahu apa yang terjadi? Mujizat begitu luar biasa dinyatakan oleh karena Yesus membuktikan bahwa Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tandanya bahwa Yesus itu baik. Dia mengenal saudara dan saya. Dia melindungi domba-dombanya. Karena kita tahu domba itu makhluk yang lemah. Mari sadar diri kita, saudara, bahwa kita adalah domba. Seperti pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Itu menyatakan bahwa aku mau dibimbing. Sebagai domba yang lemah mau dibimbing oleh gembala. Dan Tuhan ingin agar domba-dombanya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah apapun yang terjadi hari-hari ini, domba-dombanya bisa berbaring, beristirahat di padang rumput yang hijau. Saudara lihat ya, mereka berbaring di padang rumput yang hijau, saudaraku. Mari kita ingat kebaikan Tuhan ini, bos sekalian. Mari bersandarlah kepada Sang Gembala. Duduk dekat kepada Dia. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah betul kita mempercayai Dia sebagai gembala yang baik? Apakah kita percaya bahwa Dia mengenal kita satu persatu? Apakah kita percaya bahwa Dia tetap mengasihi kita, melindungi kita, bahkan memelihara hidup kita di tengah-tengah apapun kesulitan yang kita hadapi? Karena Dia Bapa yang punya banyak cara untuk menolong kita. Biarlah hari ini, saudara yang kasih Tuhan, Dia mau menyatakan dirinya bahwa Dia gembala yang baik bagi kita. Datang kepadanya, mengakui di hadapannya, terbuka di hadapannya. Karena Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita anak-anaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akui apapun yang menjadi kelemahan kita. Akui apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Dia sangat mengerti. Dia mengenal pribadi lepas pribadi setiap kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu sebagai domba, kami adalah makhluk yang lemah. Menggambarkan kami adalah domba yang mudah tersesat. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami sangat membutuhkan Sang Gembala. Gembala agung kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Datang kepadanya, dimanapun saudara berada hari ini. Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu kedalaman hati kami, tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Tuhan.
memohon jamah mereka. Hamba berdoa kiranya tangan kasih kemurahan Bapa sebagai gembala yang baik Kau nyatakan atas mereka. Kalau mereka terluka hari-hari ini, Engkau sembuhkan. Engkau balut luka-luka mereka. Sebab bilur Yesus yang menyembuhkan. Engkau yang sanggup memulihkan jiwa yang terluka. Kami tidak mau tinggal di dalam keberadaan kami yang lemah. Kami tidak mau tinggal dalam pergumulan hidup kami yang tidak membawa kami maju di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu tidak menghalangi kami untuk kami melangkah maju bersama dengan Engkau. Karena kami punya Tuhan Gembala yang baik, yang memelihara hidup kami, yang memulihkan jiwa kami, yang mengenal pribadi kami satu persatu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat-Mu ada atas kami semua. Pulihkan keberadaan kami. Jadikan kami domba-domba yang taat. Jadikan kami domba-domba yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan taat kepada apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh beribadah kembali walaupun di rumah masing-masing. Kita boleh punya kesempatan untuk kita boleh kembali bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya ini kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita tetap sehat, kita boleh beribadah, itu suatu anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu sepanjang minggu ke depan, saya mau ingatkan kita kembali terus jaga kesehatan kita, ya, lindungi diri kita dan keluarga kita. Kita terus berdoa supaya kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Karena kita tahu itu menjadi kerinduan kita untuk kita bisa melayani sesama kita. Melayani bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam sebuah keluarga di gereja lokal. Oleh sebab itu Bapak sekalian terus berdoa. Kita punya rumah doa, saudaraku ya. Setiap hari kecuali hari Kamis di jam 8:45. Jadi mari Bapak saya mendorong semua kita, mari kita ikut di dalam rumah doa ini saudaraku. Kita sudah menjalankannya berapa tahun ini luar biasa setia untuk kita terus berdoa karena ini ternyata yang menjadi kehendak Allah. Dalam kondisi pandemi yang terjadi ini, Tuhan mau umatnya terus berdoa dekat kepada Dia. Karena Dia membuktikan Dia gembala yang baik bagi kita. Haleluya. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca pengakuan kita dari Mazmur 62 ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang ketiga. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita akan baca pengakuan kita dengan mengangkat tangan kita. 2, 3. Allah adalah gunung batu tempat persembunyianku. Di dalam Dia aku aman. Dia juga menjadi kota benteng tempat perlindunganku. Tidak ada musuh yang dapat menyentuh hidupku. Amin. Haleluya. Bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari kita akan angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Setiap kata-kata berkat yang saya ucapkan, mari kita aminkan bersama-sama. Dan biar itu terjadi dalam hidup kita sepanjang minggu yang ke depan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dengan sisi keluargamu dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, hasil ladangmu dan buah kandunganmu. Diberkatilah pendidikanmu dan sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah pada waktu kau masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Dengan berkat yang limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.